Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita merasa sehat, maka janganlah kita merasa jauh daripada kematian, karena kematian itu tidak mensyaratkan adanya sakit terlebih dahulu. Jika kita merasa bahwa usia kita masih muda, maka janganlah kita merasa jauh daripada kematian, karena banyak orang yang usianya lebih muda daripada kita, tapi justru meninggalnya lebih dulu daripada kita. Jika kita merasa bahwa tubuh kita ini fit, maka janganlah kita pernah merasa bahwa kita jauh daripada kematian, karena banyak atlet yang tubuhnya lebih fit dibandingkan dengan kita, tapi justru mereka meninggal di lapangan. Oleh karenanya Allah ingatkan kita semuanya dalam Quran surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasakan apa yang namanya kematian. Dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berada, itu tidak akan bisa lari daripada kematian kalau seandainya memang Allah sudah tetapkan kepada kita. Tidak usah khawatir terhadap kematian, karena kita meninggal adalah sesuatu yang pasti. Yang harus kita khawatirkan adalah manakala malakal maut mencabut nyawa kita, kita belum memiliki bekal yang cukup untuk akhirat kelak. Sungguh perjalanan akhirat itu adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang, sementara perjalanan dunia adalah perjalanan yang sangat singkat. Kita sudah melalui alam rahim, sekarang kita berada di alam dunia ini. Esok atau lusa, atau kita juga melihat ada saudara, ada tetangga kita yang sudah mendahului kita, sudah masuk kepada alam barzah. Nanti setelah itu ada alam mahsyar, akan ada hisaban, akan ada mizan, akan ada siratal mustaqim, hakul yakin, semuanya kita semuanya akan melewati itu semuanya. Dan kita tahu bersama bahwa semakin panjang perjalanan yang akan kita tempuh, maka harusnya semakin banyak perbekalan yang harus kita siapkan. Dan kita tahu bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Kematian itu senantiasa terus mengintai kita semuanya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama tafakur amalan apa yang bisa kita banggakan ketika nanti kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan amalan itu bisa menyelamatkan nanti kita semuanya daripada siksa api neraka jahanam. Apakah dengan amalan sholat kita? Berapa banyak amalan sholat sunnah yang kita lakukan setiap harinya? Berapa sering sholat yang kita lakukan dengan kualitas yang terbaik? Apakah dengan harta yang kita miliki? Berapa banyak harta yang kita sedekahkan setiap harinya? Apakah dengan tilawah Al-Quran? Berapa banyak baca Al-Quran yang kita lakukan setiap harinya? Berapa banyak waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, atau justru malah kita gunakan untuk hal yang sia-sia? Maka kita bersama-sama untuk bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita daripada siksa api neraka jahanam dengan cara melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkan Allah, yakni kita lakukan dengan hanya ikhlas karena hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kenapa? Karena tidak semua amal soleh yang kita lakukan itu bisa menjadi jalan kemuliaan, bisa menjadi jalan keselamatan di akhirat kelak. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka bukan tidak melakukan amal soleh, mereka melakukan berbagai macam amal soleh dengan kepayahan, dengan letih, tapi amilatun nasibah tasla naron hamiyah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka ke dalam api neraka jahanam. Kenapa sampai kemudian dia melakukan berbagai macam amal soleh dengan kepayahan, dengan keletihannya, tapi justru Allah masukkan ke dalam api neraka jahanam? Karena
niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ada seseorang yang dia melakukan amalan dengan amalan ahlul jannah, sehingga antara dirinya dengan surga itu tidak memiliki jarak apapun, kecuali hanya satu hasta saja, hanya sehasta saja. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Pada akhir hayatnya dia melakukan amalan dengan amalan ahlun nar, ahli neraka, sehingga dengan demikian dia masuk ke dalam api neraka jahanam. Kenapa sampai kemudian dia masuk ke dalam api neraka jahanam? Padahal sepanjang hidupnya dia melakukan amal soleh. Kok pada akhir hayatnya malah dia melakukan amalan ahlun nar, ahli neraka jahanam? Padahal kita tahu dalam sebuah keterangan, yamutul mar'u ala ma sya'a alaihi. Seseorang itu kan diwafatkan sesuai dengan amalan yang biasa ia lakukan. Tapi kenapa pada akhir hayatnya justru dia malah melakukan kejelekan, dia malah melakukan keburukan, kemaksiatan? Nah, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, salah satu di antaranya sepanjang hidupnya dia melakukan amal soleh, tapi kenapa di akhir hayatnya sampai dia melakukan amalan ahli neraka jahanam? Karena amalan yang ia lakukannya itu karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita sama-sama jaga keikhlasan di dalam kita melakukan amal soleh. Niatnya karena Allah, kita juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga tetap istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Allah jadikan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.